Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini terus memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan rutin di Jumat pagi ini. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa merupakan 5 di antara nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi dengan kemampuan yang diberikan kelebihan bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang menarik, di zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri yang hidupnya miskin terus, sengsara mereka. Suatu ketika sepasang suami istri ini menjelang tidur, lalu sang istri pun menyampaikan kepada suami, menyampaikan bahwa bukankah Nabi Musa itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelebihan-kelebihan. Kenapa kita tidak mengadu keadaan kita kepada Nabi? Kata sang suami, ya betul juga, kenapa kita tidak menyampaikan bahwa hidup kita selama ini bertahun-tahun dalam keadaan menderita, dalam keadaan miskin. Walaupun mereka ini melalui kehidupan yang miskin dengan sengsara, tetapi mereka sabar terus. Nah, ketika terucap kalimat untuk mengadu kepada Nabi Musa, akhirnya mereka bersepakat besoknya mengadu kepada Nabi Musa. Mengadulah mereka ini, lalu disampaikan aduannya bahwa dia memohon kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang tidak lagi miskin, tidak lagi menderita. Singkat cerita, oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Musa bahwa aku sudah kabulkan sepasang suami istri ini untuk menjadi orang yang kaya. Dengan catatan, kata Allah, aku berikan tenggang waktu. Dia menjadi kaya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Dengan bersemangat dan bersyukurnya, suami istri ini pun hari demi hari mendapatkan rizki, mendapatkan kekayaan, bertambah dan terus bertambah. Oleh sang istri diingatkanlah kepada suami, Bang, kalau kita ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat, 1 tahun saja. Maka kata sang istri kepada suami, karena kita diberikan waktu tenggang yang tidak lama, maka kita gunakanlah kesempatan kekayaan yang diberikan oleh Allah ini untuk kebaikan. Baik itu untuk diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia manfaatkan kekayaan ini untuk membantu orang lain, para musafir, para pejuang jihad fisabilillah, diberikan bantuan-bantuan. Dengan sibuknya melayani orang, membantu meringankan orang yang susah, orang yang miskin, orang yang menderita, karena dia sudah merasakan betapa sulitnya kehidupannya di masa lalu sebelum dia kaya. Maka dimanfaatkanlah oleh sepasang suami istri ini, lalu untuk kemudian dia tetap terus sibuk dengan membantu orang lain. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, 1 tahun berlalu dengan sibuknya mengurus kekayaan, dengan membantu orang lain, meringankan beban orang-orang miskin. 1 tahun berlalu, lalu Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, Ya Rabb, ini sepasang suami istri, kenapa dia masih dalam keadaan kaya, padahal engkau sudah berjanji dan memberikan tenggang waktu 1 tahun. Lalu Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, Ya Musa, memang aku berikan tenggang waktu 1 tahun kepada mereka untuk menjadi orang yang kaya. Tapi mereka dalam kekayaannya ini yang aku berikan nikmat kepada mereka, mereka memanfaatkan, membuka pintu-pintu kebaikan kepada orang lain. Dia bersedekah, dia berimpak, dia membantu orang lain, meringankan kesusahan orang lain. Maka malu aku, kata Allah,
ketika aku cabut kekayaan itu. Dan akhirnya sahabat sekalian, sepasang suami istri pun tetap dalam kondisi kaya walaupun sudah berlalu tenggang waktu 1 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerita yang mengandung hikmah yang sangat luar biasa untuk kita jadikan ibrah dan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kalau hari ini kita diberikan kekayaan, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelebihan harta, maka jangan sekedar untuk diri kita dan keluarga kita. Berbagilah kita kepada orang lain. Berbagilah kita kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Maka disitulah Allah kemudian akan melapangkan kehidupan kita. Karena tidak ada yang miskin ketika kita mau berbagi kepada orang lain. Tidak ada orang yang melarat ketika kita mau berimpak dan bersedekah kepada orang lain. Terlebih-lebih di hari Jumat seperti ini, manfaatkan. Banyak masjid, banyak pengurus musola yang mengajak kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang rajin berimpak dan bersedekah dalam rangka memberikan keberkahan harta yang kita miliki. Itulah cerita sepasang suami istri yang di zaman Nabi Musa diberikan keberlanjutan menjadi orang yang kaya karena sudah memanfaatkan kekayaannya bukan hanya untuk dirinya tetapi juga kepada orang-orang sekitarnya. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Munajat dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kelapangan rezeki, kelapangan dada, diberikan harta uang yang hari ini sangat mumpuni, mari kita gemarkan untuk infak dan sedekah berbagi rezeki kepada orang lain. Demikian sahabat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan dalam kultum Jumat pagi pada hari ini 29 Januari 2021, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.